Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Fauzi Eskom Mkom selaku dosen Teknologi dan Informasi dan Komunikasi. Dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi teknologi artificial intelligence di bidang kesehatan. Next. Baik, selanjutnya adalah ada anggota kelompok. Yang pertama ada Natania dengan NIM I1 dengan NIM akhiran 099, Azhar Kausar dengan NIM akhiran 103, Merani Sasita dengan NIM I 136, Desta Diana dengan NIM 137, Lutfi Nada Hanifah dengan NIM 141. Selanjutnya ada latar belakang. AI ini memberikan solusi inovatif untuk membantu mulai dari mendeteksi penyakit hingga klasifikasi patologi yang lebih baik. Banyak negara maju telah berhasil menerapkan AI ke dalam sistem kesehatan mereka, menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Di Indonesia sendiri, meskipun beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menerapkan teknologi AI di bidang kesehatan, adopsi AI masih terbilang lambat jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai tantangan yang berkaitan dengan AI di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya konsep AI ini sendiri mengacu pada pengertian artificial intelligence pada suatu kemampuan mesin untuk dapat meniru pola pikir manusia dalam melakukan tugas-tugas yang seringkali memerlukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemahaman bahasa. Teknologi kecerdasan buatan dalam belajar mesin, pemrosesan bahasa alami, robotika, dan komputasi sangat melibatkan algoritma komputer untuk pelajari pola dasar dalam suatu data dan membuat prediksi serta keputusan berdasarkan data yang ada. Next. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan mendefinisikan menjelaskan konsep, tujuan, dan pendekatan artificial intelligence bagaimana yang dijelaskan, yakni ada acting humanly, thinking humanly, acting rationally, dan thinking rationally. Next. Selanjutnya, ruang lingkup dari AI. Dalam bidang kesehatan, kecerdasan buatan memiliki peluang dan peran yang besar pada bidang klinis di masa mendatang. Kecerdasan buatan terbukti efektif penggunaannya dalam bidang kesehatan seperti pelayanan, pengobatan, hingga penggunaan nanoteknologi. Data sains dalam pelayanan kesehatan juga sangat membantu dalam berbagai macam aspek, termasuk mempercepat penelitian dan pekerjaan inovatif pada bidang kedokteran. Beberapa contohnya, ruang lingkup AI dalam bidang kesehatan seperti pengawasan epidemiologi secara digital, identifikasi kasus secara cepat, pengendalian transmisi lokal, dan telemedicine, serta pelayanan perawatan klinis. Kemudian ada arsitektur dari penggunaan artificial intelligence berperan dalam mendukung perkembangan inovasi melalui modul platform kecerdasan buatan yang terintegrasi. Secara keseluruhan, arsitektur AI seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini dapat dibagi menjadi 3, yakni ada data layer, analysis layer, serta application layer. Dan analysis layer terdiri atas preprocessing, feature extraction, semantic analysis, dan taxonomy, extract, and ontology mapping. Next. Selanjutnya, AI ini terdiri dari machine learning yang dikembangkan dengan didasari disiplin ilmu statistika, data mining, ataupun matematika sehingga dapat melakukan penguraian analisis data tanpa memerlukan bantuan ataupun pengaturan ulang. Di sisi lain, deep learning merupakan salah satu implementasi machine learning dan perbedaannya berfokus pada cara berpikir dan proses dari mesinnya yang meniru atau memperagakan cara kerja otak dan pemikiran manusia dengan menggunakan artificial neural network. Deep learning menggunakan kemampuan prosesan yang lebih rumit dalam mencerna, mengeksplorasi, sehingga dalam mengkategorikan data, dan penggunaannya yang semakin banyak dan berkualitas akan memperoleh hasil yang semakin berlimpah dan melunasi tugas yang rumit. Next. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah terkait implementasi AI. Yang pertama adalah keterbatasan teknis, di mana AI sering bekerja sebagai kotak hitam yang hanya diketahui input dan outputnya tanpa penjelasan proses. Hal ini menyebabkan dokter, pasien, ataupun pengembang tidak mengetahui cara AI membuat keputusan. Hal ini akan menyebabkan bias data, di mana data yang digunakan untuk melatih AI ini tidak mewakili seluruh kelompok, sehingga data tidak akurat untuk mengambil keputusan medis, dan ada kurangnya transparansi, di mana nantinya kurangnya informasi yang jelas dapat menyulitkan dalam memahami dan mempercayai keputusan yang dibuat oleh teknologi AI. Kemudian adalah masalah kebijakan dan etika, di mana dalam merancang teknologi kesehatan, penting untuk memperhatikan kebijakan keselamatan privasi, keamanan, dan etika, agar teknologi yang digunakan ini dapat adil dan bertanggung jawab. Masalah yang bisa timbul akibat lemahnya kebijakan dan etika antara lain yaitu terkait
keamanan dan privasi data seperti rekam medis elektronik yang khususnya memuat informasi medis yang sangat pribadi, dan adanya akuntabilitas di mana tidak adanya tanggung jawab yang bisa dimintai oleh teknologi AI. Kemudian ada resiko malpraktik di mana meski AI ini bisa lebih akurat dari dokter, sistem kotak hitam membuat kesalahan beresiko yang lebih tinggi, khususnya AI yang bernama Watson di Rumah Sakit Jube Songdo, Mongolia, di mana dia memberi rekomendasi obat yang salah karena tidak mempertimbangkan riwayat medis pasien. Selain itu, kesalahan AI ini akan sulit ditelusuri dan membahayakan pasien. Selanjutnya adalah masalah tantangan sosial, di mana kesalahpahaman mengenai AI yang dapat menggantikan pekerjaan manusia menyebabkan masyarakat menjadi resisten atau menolak terhadap penggunaan AI. Sedangkan kemunculan AI ini seharusnya ditujukan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Boleh di next? Selanjutnya ada pohon masalah mengenai implementasi AI di bidang kesehatan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Dan untuk menentukan prioritas masalah, kami menggunakan metode MCUA atau multiple criteria utility assessment, di mana ini adalah salah satu analisis untuk menentukan prioritas masalah dalam kesehatan dengan menggunakan teknik scoring, dan didapatkan hasil terbesar adalah 57 pada masalah kebijakan dan etika. Hal ini menunjukkan prioritas masalah utama yaitu masalah kebijakan dan etika yang perlu untuk dicari alternatif solusinya yang komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis kesenjangan, di mana yang pertama ada kesenjangan pada kualitas data dan standar regulasi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan karakteristik demografis dan juga epidemiologis antar daerah di Indonesia. Nah, perbedaan tersebut menciptakan ketidakcocokan antara model AI yang dikembangkan dan realitas lokal, yang mana data dari daerah dengan kemajuan medis tinggi itu tidak sesuai dengan kondisi di daerah terpencil dengan akses yang terbatas, sehingga dapat menyebabkan data pelatihan AI ini sering tidak representatif. Selain itu, regulasi yang belum merata juga menimbulkan risiko masalah privasi data dan juga potensi penggunaan yang tidak sesuai standar. Walaupun belum ada regulasi secara khusus terkait dengan AI kesehatan tersebut, UU PDP dan juga UU Kesehatan menjadi landasan dalam mengatur pelindungan data pribadi pasien pada era digital ini. Selanjutnya ada keterbatasan akses terhadap teknologi AI yang mana akses tersebut masih terbatas. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan infrastruktur yang meliputi belum meratanya jaringan internet, kurangnya ketersediaan perangkat keras dan lunak yang belum memadai, sistem digital yang belum mendukung dalam AI secara optimal, kemudian biaya yang tinggi untuk pengadaan dan juga operasional teknologi AI ini juga menjadi hambatan, khususnya pada daerah dengan anggaran yang terbatas. Kemudian ada keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi tantangan dengan ditandai dengan rendahnya jumlah tenaga kesehatan yang belum memiliki kompetensi teknis dalam mengoperasikan sistem AI. Selanjutnya ada evaluasi, yang mana teknologi AI di bidang kesehatan ini efektif dan juga memiliki manfaat. Nah, masalah-masalah ini juga berpotensi mengurangi akurasi dan juga kepercayaan terhadap AI. Di antara masalah yang ada, masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan etika merupakan tantangan yang sangat signifikan. Nah, salah satu solusi utama dalam masalah tersebut itu dengan membentuk kerangka regulasi yang ketat dan jelas terkait dengan penggunaan AI, membentuk badan pengawas independen yang bertanggung jawab memantau penggunaan AI dan menerapkan sistem audit untuk melacak keputusan yang diambil oleh AI dan menentukan stabilitasnya. Lalu selanjutnya adalah alternatif solusi. Yang pertama ada pengembangan algoritma yang dapat diinterpretasikan untuk mengatasi keterbatasan teknis seperti sistem kotak hitam, bias data, dan kurangnya transparansi dapat dikembangkan model AI yang dapat dijelaskan dengan fitur interpretabilitas. Lalu yang kedua ada sistem hybrid AI plus human oversight, yaitu penerapan sistem hybrid diperlukan di mana keputusan AI diverifikasi oleh tenaga medis sebelum diterapkan. AI digunakan sebagai alat pendukung bukan pengganti dengan validasi
akhir oleh dokter. Lalu yang ketiga ada sosialisasi dan edukasi publik serta keterlibatan stakeholder, yaitu solusi yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peran AI sebagai alat bantu tenaga medis. Lalu selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan, kemajuan teknologi khususnya AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. AI mampu meniru pola pikir manusia dalam tugas seperti pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pemahaman bahasa, sehingga memiliki potensi besar di berbagai bidang. Namun penggunaannya juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan teknis, masalah etika, keamanan data, dan akuntabilitas sumber data. Dalam bidang kesehatan, implementasi AI masih terkendala oleh kualitas data, regulasi yang belum memadai, dan keterbatasan akses. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perencanaan matang, evaluasi, serta kerangka regulasi yang ketat termasuk standar perlindungan data dan pembentukan badan pengawas independen guna memastikan AI digunakan secara tepat dan aman. Next. Ini merupakan saran dari kelompok kami terkait dengan implementasi AI di bidang kesehatan. Next. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian merupakan presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya adalah sesi diskusi yang akan dilaksanakan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.